Kenapa kamu mau belajar Al-Quran sampai seperti itu? Kenapa? Kasih mahkota di surga. Apa yang keras? Kasih mahkota di surga. Buat siapa? Buat bapak dan ibu. Tuh Pak, ternyata cita-citanya luhur mau memberikan mahkota di surga nanti buat bapak dan ibu. Ahmad sini, Pak, gabung bersama kita yuk Pak. Ahmad ini dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, betul ya? Iya. Siapa yang sudah pernah ke Kolaka? Oh kakak kameramen yang udah iya. Mungkin kakak kameramen ke sana untuk meliput bagaimana suasana Kolaka. Kita lihat yuk hasilnya, ini dia. Dulu awalnya itu Ahmad menjadi penghafal itu banyak tentangan dari keluarga. Karena di Kolaka kami ini waktu itu penghafal cilik masih dianggap sebelah mata. Jarang ada anak-anak penghafal 5 tahun karena banyak bilang, kenapa anak-anak perlu dipaksa untuk menghafal? Waktunya saja untuk anak itu bermain. Kenapa harus dipaksakan untuk menghafal? Saya mendaftarkan Ahmad itu di detik-detik terakhir. Pada saat pendaftaran pun tengah malam baru bisa terkirim. Kalau pada saat itu saya tidak berkuat untuk mendaftarkan Ahmad, mungkin sampai sekarang Ahmad tidak bisa dilihat sama banyak orang, bisa jadi motivasi untuk semua orang, terkhususnya di kota kami ini. Ahmad anaknya sangat penurut, iya. Dan dia sangat cepat dan tangkap dalam menerima ilmu. Ahmad kalau untuk ini tambahan hafalan baru, kadang dia mulai pada asar, dia pelajari hafalan barunya per halaman. Sehari alhamdulillah boleh sehalaman dia pelajari. Setelah dia pelajari, dia tahsin kepada seniornya yang sudah paham, dia tahsin belajar dan dia mengulang-ulangi sampai maghrib, isya. Dan alhamdulillah subuh boleh sudah bisa dia store dengan lancar. Iya. Wah akhirnya Kak Irfan bisa ke Kolaka, kota kokoa, coklat ya. Bapak punya toko sepatu di sana? Iya, ada. Iya, ada. Ada. Sudah berapa lama di sana? Di Kolaka? Lahir di Kolaka. Lahir di sana. Istri juga di sana. Iya. Iya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh mamanya Ahmad. Iya. Katanya Ahmad penghafal Al-Quran tapi justru dicibir oleh keluarga. Awalnya sih sebagian keluarga kan masa anak sekecil ini aktif menghafal Al-Quran, nanti bagaimana ke depannya. Kan Emang belajar Al-Qurannya menghafalnya dimulai usia berapa? usia 4 tahun. 4 tahun sudah mulai. Diajarkan oleh bapak, mama atau ada rumah tahfiz? Awalnya kita di rumah ya pakai ini Al-Quran pulpen awalnya. Alhamdulillah Ahmad sudah mulai paham. Kami bawa ke guru tahfiz ya, ke pondok. Apa yang ditakutkan oleh keluarga dengan menghafal Al-Quran? Takutnya ini kan ada pemikiran yang bilang ini kan musik kecil, nanti aja menghafalnya. Iya. Tapi mendengar cibiran itu, apa yang dilakukan bapak? Justru kami semakin kuat insya Allah, dan kami jujur saya dan mamanya Ahmad juga belum pandai membaca Al-Quran secara benar, tapi kami berkomitmen insya Allah keturunan kami bisa menjadi ahli Al-Quran. Bagaimana tanggapan sekarang? Alhamdulillah keluarga semua sekarang sudah banyak yang bersemangat lah, sepupu-sepupunya Ahmad juga sudah justru ikutan menghafal? Iya, menghafal semua. Iya. Alhamdulillah. Memang kok anak menghafal Al-Quran tidak boleh bermain? Tetap bermain bukan? Ya, tetap bermain kan. Tapi ya Ahmadnya kan kalau ngaji serius, ngaji terus. Memang sukanya Iya, di suka situ. ngaji, ya. Kenapa suka mengaji dan dipaksa untuk suka bermain?
kami juga merasa ini seakan-akan mensolimi anaknya, hilang masa kecilnya untuk bermain. Tapi Ahmadnya sendiri senang ngaji kayak Pak. Kenapa kamu mau belajar Al-Quran sampai seperti itu? Kenapa? Kasih mahkota di surga. Apa yang keras? Kasih mahkota di surga. Buat siapa? Buat bapak dan ibu. Tuh Pak, ternyata cita-citanya luhur mau memberikan mahkota di surga nanti buat bapak dan ibu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang yang dulu meragukan dengan kemampuan Ahmad, yang khawatir takutnya Ahmad jadi tidak bisa seperti anak-anak lain, ternyata justru mereka tercengang. Wah, Masya Allah, Ahmad ternyata bermain kok. Seperti anak-anak lain, iya. Tapi bedanya kamu hafal sudah sampai berapa juz sekarang? 21 juz. Masya Allah. Rintangan itu bisa datang dari mana saja ya Bi? Dari diri sendiri pasti. Lingkungan sekitar, keluarga, dari manapun. Tidak ada jengkal tanah kecuali Allah berjanji bahwa di situ akan Allah pilih hambanya untuk menjaga agama ini. Justru kita bertanya, kalau di rumah kita tidak ada satupun yang memilih menjadi ahli Quran. Kita khawatir. Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Aku akan sempurnakan cahaya ini. Suatu saat akan tiba sebuah zaman. Di situ tidak ada rumah kecuali di dalamnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Saudaraku, waktu masih ada. Jangan terlambat sebelum Allah menutup pintu untuk bertobat. Pada hari itu tiba-tiba matahari muncul dari barat. Dan seketika orang-orang tersadar. Ada apa ini? Ternyata itulah hari ditutupnya pintu taubat. Mereka berdatangan, aku ingin masuk Islam. Tidak ada, sudah tertutup pintu. Mereka ingin belajar Quran, tertutup sudah. Tertutup, pintu tertutup. Fayabqal kafiru kafiran wa yabqal muslimu musliman. Maka yang kafir tetap kafir, yang muslim tetap muslim. Setelah itu matahari terbit lagi dari timur seperti biasa. Bertahun-tahun orang yang kafir tetap kafir, yang mukmin tetap mukmin. Saudaraku, Allah berjanji mumpung masih ada waktu, tidak ada jengkal tanah kecuali Allah akan menyebarkan cahaya di situ. Dan suatu saat tidak ada rumah kecuali di rumah itu pasti ada yang mencintai Al-Quran. Karenanya sebelum waktu itu ditutup, segera jadikan rumah kita. Pilih satu di antara anak-anak kita, keluarga kita, untuk mereka menjadi Al-Quran. Inilah pelajaran penting. Betul. Dari kenyataan ini. Anak siapapun menjadi penghafal Al-Quran, tidak selamanya orang tuanya adalah penghafal Al-Quran juga. Tidak selamanya orang tuanya lulusan pesantren, punya pondok, lancar membaca Al-Quran. Bapak Ahmad mengaku tadi, membacanya juga belum terlalu fasih. Bahkan ada orang tua Hafiz Indonesia juga yang masih belajar Iqra 2. Bahkan masih ada yang terbata-bata membacanya. Tapi disinilah kita akan putuskan generasi buta huruf Al-Quran. Jangan sampai generasi selanjutnya sama seperti generasi orang tuanya. Orang tuanya sudahlah seperti itu. Belajar bersama dengan anak-anaknya. Dan kita mulai dengan generasi baru, generasi pecinta Al-Quran.